Selamat datang pada video kedua dalam topik farmakodinamik. Kita sampai pembahasan pada therapeutic index. Therapeutic index atau disebut TI atau rasio terapeutik yang merupakan pengukuran kuantitatif dari keamanan relatif suatu obat. Ini adalah perbandingan jumlah agen terapeutik yang menyebabkan efek terapeutik dengan jumlah yang menyebabkan toksisitas. Jadi suatu bahan dapat berfungsi sebagai obat sekaligus sebagai racun tergantung dosis yang diterima. Batas dosis terkecil yang mulai menimbulkan efek disebut efikasi, sampai dosis terbesar yang tidak menimbulkan efek toksis disebut therapeutic window atau jendela terapi. Jadi, jendela terapi atau therapeutic window mengacu pada kisaran dosis yang mengoptimalkan antara kemanjuran dan toksisitas. Mencapai manfaat terapeutik terbesar tanpa mengakibatkan efek samping atau toksisitas yang tidak dapat diterima. Berikut adalah kurva drug safety dengan therapeutic index, hubungan antara dosis respon dengan efek terapi, efek toksis, serta efek samping indeks terapi didefinisikan sebagai rasio TD/ED. Setiap obat memiliki rentang dosis yang berbeda dalam menimbulkan efek farmakologis. Ada obat yang memiliki jendela terapi sempit dan ada pula obat yang memiliki jendela terapi yang luas. Berikut adalah kurva A yaitu warfarin, yang kurva B adalah penisilin, di mana warfarin ini memiliki jendela terapeutik yang lebih sempit daripada penisilin. Penisilin terlihat pada kurva ini memiliki jendela terapi yang lebih luas. Kita masuk pada potensi dan efikasi, yaitu potensi adalah suatu obat, misalnya dalam miligram, yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek tertentu yang diinginkan. Jadi suatu obat dikatakan memiliki potensi yang lebih jika jumlah obat yang dibutuhkan sedikit untuk menghasilkan suatu respon tertentu. Sedangkan efikasi merupakan efek yang dihasilkan suatu obat di mana tergantung besarnya dosis. Berikut adalah kurva di mana di sini terlihat ada kurva A dan kurva B. Kurva A memiliki potensi yang tinggi dengan efikasi yang rendah, sedangkan kurva B memiliki potensi yang rendah dengan efikasi yang tinggi. Untuk kurva dosis respon obat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama graded respon, yang kedua quantal dose respon atau all or none respon. Untuk graded respon, yaitu respon obat yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dosis. Contohnya misalkan tekanan darah, kontraksi otot. Kemudian yang kedua quantal dose respon, ini adalah suatu respon yang menghasilkan respon tertentu atau sama sekali tidak menghasilkan respon. Contohnya kejang atau tidak, mati atau survive, paralisis atau tidak. Dosis kuantal didefinisikan sebagai hubungan respon dosis yang ditunjukkan pada kurva respon yang bertingkat. Hubungan antara dosis obat dan frekuensi dosis ini menghasilkan efek minimum di mana respon sumbu Y terjadi dalam gradasi yang sebanding dengan jumlah reseptor yang ditempati oleh agonis. Respon obat juga dapat didefinisikan sebagai kuantitatif. Dalam hal ini, respon yang diamati didefinisikan pada basis all or none. Kemudian kurva dosis kuantal ini adalah seperangkat data yang diperoleh setelah pemberian peningkatan dosis obat untuk sekelompok pasien dan pengamatan dosis minimum di mana setiap pasien merespon dengan hasil yang diinginkan. Nah, hasilnya diplot sebagai histogram dan disesuaikan dengan kurva Gaussian. Kita masuk ke subtopik kedua, yaitu efek samping atau adverse drug reaction atau kita singkat ADR.
Untuk konsep ADR sendiri, ADR didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang tidak sesuai harapan atau tujuan yang muncul setelah pemberian obat dalam dosis yang sesuai, cara yang sesuai dengan tujuan pengobatan. Banyak mekanisme ADR yang diperkirakan, tetapi mekanisme pasti reaksi obat yang menimbulkan ADR belum jelas diketahui. Hal ini menyebabkan sangat sulit untuk membedakan antara alergi obat dengan bentuk lain reaksi obat, serta dalam menilai insiden alergi obat, mengevaluasi faktor risiko, dan menentukan penata laksanaannya. Macam-macam ADR ada dua, yang utama yaitu tipe A dan reaksi tipe B atau idiosinkratik. Untuk reaksi tipe A ini merupakan sekitar 80% dari reaksi obat yang merugikan. Biasanya merupakan konsekuensi dari efek farmakologis utama obat, contohnya pada pendarahan warfarin, atau indeks terapeutik yang rendah, contohnya pada adanya mual akibat digoksin. Dan oleh sebab itu, semuanya itu dapat diprediksi. Reaksi tipe A ini juga berhubungan dengan dosis dan biasanya ringan, meskipun bisa serius atau bisa fatal. Contohnya pendarahan intrakranial dari warfarin. Nah, reaksi semacam itu biasanya disebabkan oleh dosis yang tidak tepat, terutama bila eliminasi obat terganggu. Untuk istilah efek samping ini sering digunakan untuk reaksi minor tipe A. Berbeda dengan reaksi tipe B, jika tadi tipe A, kemudian kita masuk ke reaksi tipe B atau idiosinkratik. Reaksi tipe B ini tidak dapat diprediksi dari tindakan farmakologis utama obat dan tidak terkait dosis, juga biasanya parah dengan mortalitas yang cukup besar. Tetapi reaksi tipe B ini jarang terjadi dengan tipikal 1 dibanding 1000 sampai 10.000 dari subjek yang dirawat. 3 kategori kecil lainnya dari reaksi obat yang merugikan ada tipe C, tipe D, dan tipe E, di mana tipe C adalah suatu reaksi terus-menerus karena penggunaan obat jangka panjang. Contohnya pada tardif dyskinesia terkait neuroleptik atau nefropati analgesik. Untuk tipe D, ini merupakan reaksi yang tertunda, contohnya agen alkali yang menyebabkan karsinogenesis, teratogenesis yang terkait retinoid. Dan untuk tipe E, merupakan reaksi akhir dari penggunaan, contohnya seperti insufisiensi adrenokortikal setelah penghentian glukokortikosteroid atau sindrom penarikan setelah penghentian pengobatan dengan benzodiazepin. Nah, ADR dalam segi praktis klinis ini diklasifikasikan untuk memudahkan dalam mengetahui terjadinya ADR pada penggunaan obat dalam praktek sehari-hari. Salah satu klasifikasi yang dapat digunakan adalah yang pertama, reaksi yang dapat timbul pada setiap orang, dan yang kedua adalah reaksi yang hanya timbul pada orang yang susceptible. Untuk reaksi yang dapat timbul pada setiap orang ada 3. Yang pertama, overdosis obat. Ini adalah efek farmakologis toksik yang timbul pada pemberian obat akibat kelebihan dosis atau karena gangguan ekskresi obat. Kemudian yang kedua ada efek samping obat. Ini merupakan efek farmakologis yang tidak diinginkan yang timbul pada dosis terrekomendasi. Dan yang terakhir ada interaksi obat. Ini adalah aksi farmakologis obat pada efektivitas maupun toksisitas obat yang lain. Kemudian klasifikasi ADR yang kedua adalah reaksi yang hanya timbul pada orang yang susceptible. Ini yang pertama ada intoleransi obat, di mana ambang batas yang rendah pada aksi farmakologis normal dari obat. Yang kedua, idiosinkrasi obat. Ini adalah respon abnormal dari obat yang berbeda dari efek farmakologisnya. Biasanya hal ini timbul pada pasien yang susceptible dan kejadiannya bisa atau tidak bisa diprediksi. Terjadi karena metabolisme obat ataupun defisiensi enzim.
Kemudian yang ketiga alergi obat, yang keempat reaksi pseudoalergi atau anafilaktoid, di mana suatu reaksi yang secara klinis mirip dengan reaksi alergi tanpa peranan imunologis atau tidak diperantari dengan IgE. Kita lanjutkan pada video yang ketiga.